Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Salam sehat, semuanya sehat hari ini? Sudahkah sarapan? Sudah mandi? Oh, pasti sudah ya. Oke, bertemu kembali dengan kami, para Bapak Ibu Dewan Guru, di hari kedua MPLS SMP Safir 1 Bandar Lampung. Bersama saya, Bu Reta, sebagai moderator hari ini yang akan memandu acara kita hari ini. Adapun acara hari ini, materi yang akan disampaikan dalam MPLS hari yang kedua adalah CHYBK, kemudian kegiatan sekolah, dan dari BK, aku tidak sendirian. Anak-anak, sebelum kita mulai acara hari ini, kita akan membuka dulu dengan doa. Mari kita semua bersatu hati dalam doa, semuanya berdoa dengan penuh hikmat. Kita ambil sikap untuk bertemu dengan Tuhan dalam situasi hening. Kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas hari baru yang membawa kesegaran dan membangkitkan semangat baru bagi kami. Semoga Engkau membimbing kami agar kami dapat mengikuti kegiatan hari ini dengan penuh semangat kasih dan kegembiraan. Jagalah hati, pikiran, perkataan, perbuatan kami agar selalu menampakkan wajah kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita akan memulai dengan sesi yang pertama, yaitu tentang materi CHYBK yang akan disampaikan oleh Ibu Atin. Kepada Ibu Atin, kami persilahkan. Ya. Anak, bisa mendengar suara Ibu? Salah masuk. Salah masuk. Baik. Pagi ini Bu Atin akan menyampaikan materi tentang CHYBK. Tentu saja CHYBK ini adalah slogan, semangat, atau nilai yang kita hidupi sebagai keluarga besar Xaverius. Maka kalian semua yang sudah masuk menjadi keluarga Xaverius, Ibu Atin akan sebut sebagai Xaverian sejati. Ya. CHYBK.
CHYBK itu singkatan dari cerdas, humanis, yakin akan penyelenggaraan ilahi, berkarakter kebersamaan. Kemarin kalian pasti sudah mendapat sedikit gambaran tentang ini dari Pak Edi yang telah menyampaikan di misi sekolah. Bagi kalian yang berasal dari TK SD Saverius, hal ini pasti bukan sesuatu yang asing. Tetapi bagi yang lain, ini sesuatu yang baru. Tapi baiklah, karena ini pengantar bagi kalian, karena nanti ketika kalian masuk menjadi keluarga besar SMP Saverius 1 Bandar Lampung, kalian akan mendapatkan materi ini setiap hari Jumat. Oke, Ibu akan menyampaikan yang pertama adalah C, nilai kecerdasan. Nilai kecerdasan itu ada 4 poin. Yang pertama adalah kecerdasan intelektual atau IQ. Yang kedua adalah kecerdasan spiritual. Yang ketiga, kecerdasan emosional. Yang keempat adalah kecerdasan ketahanan. Masing-masing memiliki makna. Masing-masing memiliki makna. Baik, yang pertama adalah kecerdasan intelektual. Secara umum, kecerdasan intelektual atau IQ atau biasa disebut intelligence quotient yang digunakan untuk menjelaskan sifat pikiran yang mencakup sejumlah kemampuan seperti kemampuan menalar, merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak, memahami gagasan, menggunakan bahasa, daya tangkap, dan belajar. IQ pada dasarnya adalah otomatis dimiliki setiap manusia. Jadi setiap orang pasti memiliki IQ, hanya tingkatnya berbeda-beda. Ya, setiap orang pasti dimampukan karena dimampukan memiliki daya ingat, dimampukan untuk berpikir, karena ini adalah anugerah Tuhan yang otomatis kita miliki sejak kita lahir. Nah, yang kedua adalah kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual ini biasa kita sebut sebagai SQ, spiritual quotient, yang dapat dijelaskan sebagai kecerdasan jiwa. Bedanya dengan IQ, kalau IQ itu adalah kecerdasan pikiran, kalau SQ itu adalah kecerdasan jiwa yang membantu seseorang untuk mengembangkan dirinya secara utuh melalui penciptaan kemungkinan untuk menerapkan nilai-nilai positif
SQ merupakan fasilitas yang membantu seseorang mengatasi persoalan dan berdamai dengan persoalan itu. Jadi seseorang itu ketika mendapatkan persoalan dengan SQ yang dia miliki, yang dia bangun, maka akan memudahkan seorang tersebut dan memudahkan orang tersebut untuk mencari jalan pemecahannya. Ya, nanti kita akan tahu bedanya dari kecerdasan intelektual, spiritual, emosional, dan ketahanan, itu kita akan tahu bedanya. Ya. Yang ketiga adalah kecerdasan emosional. Kita biasa menyebut kecerdasan emosional dengan EQ, emotional quotient. Emotional quotient itu adalah kemampuan seseorang menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Jadi ini fungsinya pengendali. Ya. Dalam hal ini emosi mengacu pada perasaan. Nanti kalian akan bisa membedakan mana yang spiritual, mana yang emosional. Ya. Jadi dalam hal ini emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi akan suatu hubungan. Ini berhubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nih, baik, kita lanjutkan dulu. Yang keempat adalah kecerdasan ketahanan. Kita biasa menyebut kecerdasan ketahanan sebagai AQ. Adversity quotient. AQ adalah kecerdasan yang dimiliki seseorang untuk mengatasi kesulitan. Ya, menerima masalah dulu, masalah itu dianggap sebagai atau dinilai sebagai kesulitan. Ya, nah di sini AQ berfungsi. Ya, kecerdasan yang dimiliki seseorang untuk mengatasi kesulitan dan sanggup untuk bertahan hidup. Maka nanti ada kata menyerah, ada kata bertahan, ada kata berjuang. Bertahan artinya tidak mudah menyerah dalam mengatasi kesulitan hidup. Apa sih kesulitan itu? Kesulitan biasanya akan kita jumpai ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, lalu menjadi masalah. Nah, ketika masalah itu sudah kita anggap sebagai kesulitan, nah, maka ketahanan diri ini akan berfungsi. AQ bisa juga dikatakan sebagai ketahanan atau daya tahan seseorang ketika menghadapi masalah. Ya, tentu saja kalian nanti ketika dari SD kalian sudah merasakan, oh ternyata kesulitan saya saat belajar di SD seperti ini. Ternyata ketika saya menginjak bangku SMP, saya memiliki masalah yang berbeda. Nah, nanti akan lebih dijelaskan pada materi keluargaku yang baru. Ya, keluargaku yang baru nanti pasti kalian akan dikenalkan dengan orang-orang baru di sekitar kalian, baik Bapak Ibu guru maupun teman-teman kalian yang lain. Gitu ya. Baik, kita lanjut dulu. Nilai cerdas sudah kita lewati, yang kedua adalah nilai humanis. Nilai humanis itu nilai-nilai kemanusiaan. Ya, di dalam nilai
humanis ini kita akan membangun kaum kecil. Kaum kecil itu apa sih, Bu? Apakah bentuknya fisiknya yang kecil, ataukah anak kecil, adik-adik kita, atau yang seperti apa? Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Kemudian lemah, miskin, tersingkir, terpinggirkan, dan difabel. Yang kedua, kita akan membangun tentang wawasan kebangsaan. Berdedikasi. Apa itu, Bu, dedikasi ya? Dedikasi itu pengabdian kita. Sebagai spirit CHYBK itu kita berjiwa rasuli. Berjiwa rasuli itu apa, Bu? Nanti kita akan belajar. Berikutnya adalah ramah. Kemudian item yang pertama itu adalah cinta kaum KLMTD. Semangat cinta kaum KLMTD harus dimiliki para Xaverian sejati, yaitu mencintai mereka yang lemah. Lemah dalam hal ini adalah yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata dalam hal kondisi sosialnya, ekonomi, bahkan fisik. Bagi mereka yang memiliki kesulitan bergerak atau menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar, bahkan karena atau dibelenggu kemiskinan atau dikucilkan. Jadi yang terpinggirkan itu tadi adalah mereka yang dikucilkan. Kedua, berwawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan itu diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia, karena kita adalah salah satu milik bangsa Indonesia. Ya, maka kita memiliki cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, mengutar kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila. Kita punya Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian mengakui kebinekaan atau keberagaman bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kesatuan Republik Indonesia yang patriotik, ya, yang berani membela bangsa dan dengan kedisiplinan kita. Murid, ya, jalankan sebagai murid yang sejati, yang mampu menjalankan Pancasila. Yang ketiga atau nilai humanis yang ketiga adalah berdedikasi, mengabdi, berjiwa rasuli. Secara harfiah atau secara umum, dedikasi dikatakan sebagai mengabdikan diri kepada. Mengabdi itu berarti mampu taat, ya. Dalam semangat Xaverian, mengabdi berarti setia menjalani ajaran Kristus melalui teladan orang-orang pilihannya, pilihan Tuhan yang telah dijadikan pelindung sekolah. Contoh jiwa rasuli yang kita jiwai itu adalah jiwa rasuli Santo Fransiskus Xaverius. Ya, dengan totalitasnya meninggalkan kemapanan demi mengikuti panggilan Tuhan untuk mewartakan kabar sukacita. Nah, kita masing-masing adalah Xaverian sejati. Oke, baik. Kita lanjutkan.
Poin yang keempat dari nilai humanis adalah keramahan. Keramahan itu adalah sifat ramah. Artinya adalah keterbukaan hati untuk menjalin keakraban dengan yang lain. Safir yang sejati adalah insan yang ramah, yang senantiasa membuka hati bagi orang lain untuk bersaudara. Terbuka hati ya. Keramahan itu sudah diwujudkan dalam 5S. Senyum, salam, sapa, sopan. Setulus hati. Dan senantiasa dilakukan dimanapun dan kapanpun kita berada. Berikutnya adalah keteladanan. Keteladanan adalah hal yang patut ditiru atau dicontoh. Hal itu berupa pemikiran, ucapan, tindakan maupun keputusan. Safir yang sejati adalah insan yang mampu dan dimampukan untuk mencontoh kebaikan terlebih dahulu. Lalu memberikan contoh yang sudah ia serap untuk ditularkan kepada orang lain. Ya. Jadi untuk menjadi teladan, kita juga harus mencontoh orang lain terlebih dahulu. Kita lanjutkan, yaitu nilai yang ketiga. Nilai yang pertama cerdas, nilai kedua humanis, nilai yang ketiga yakin akan penyelenggaraan ilahi. Yakin akan penyelenggaraan ilahi adalah sebuah keyakinan bahwa hidup manusia selalu dikendalikan oleh Tuhan Sang Pencipta. Tidak ada kekuatan paling besar selain kekuatan Tuhan. Keyakinan itulah yang mendasari para Safirian bahwa setiap pemikiran, setiap langkah, dan setiap helaan nafas kita selalu diingatkan bahwa Tuhan menyertai. Nah, karena kita menyadari hal tersebut, maka akan membangun rasa syukur, kemudian akan membangun kita untuk dapat mengampuni, rela berkorban, rendah hati, dan taat. Nilai yang keempat, berkarakter atau nilai karakter. Berkarakter artinya memiliki sifat-sifat kejiwaan, watak, akhlak, dan budi pekerti yang membuat seseorang memiliki kekhasan sehingga membedakan dirinya dengan orang lain. Hal ini terbentuk dari hasil membangun berbagai kebijakan yang diyakini dan dipergunakan sebagai cara pandang, berpikir, bersikap, berucap, dan berperilaku sehari-hari. Contoh nilai karakter, kekhasan ya. Kejujuran atau karakter jujur, tanggung jawab, mandiri, sopan, tulus, berani, siap sedia, murah hati, kerja keras, dan banyak lagi. Berikutnya, nilai yang kelima, nilai yang terakhir adalah kebersamaan atau nilai kebersamaan. Kebersamaan adalah sebuah ikatan yang terbentuk karena rasa kekeluargaan atau persaudaraan, lebih dari sekedar bekerja sama atau hubungan profesional, atau lebih dari hubungan pertemanan. Ya, karena adanya rasa saling memiliki sebagai satu keluarga. Kita sekarang menjadi keluarga Safirius. Nah, dalam hal ini kepentingan bersama lebih diutamakan. Tidak egois, mementingkan kepentingan diri sendiri. Karena menganggap orang lain adalah sebagai keluarga, maka keluarga itu akan lebih diutamakan. Dalam ikatan kebersamaan akan terbentuk atau terbangun. Oke, baik, itulah anak-anak garis besar nilai-nilai CHYBK yang kita hidupi di Safirius sebagai keluarga besar Safirius 1 Bandar Lampung.
ini tidak hanya kita bangun ketika kita menjadi keluarga besar Saverio, tetapi bahkan ketika nanti pada kehidupan yang maka nilai-nilai ini akan terbawa dimanapun kalian berada dan kapanpun itu. Baik, terima kasih atas perhatian kalian. Selamat melanjutkan untuk materi yang kedua. Selamat pagi. Ya, selamat pagi anak-anak. Itu tadi materi tentang nilai-nilai CHBK yang disampaikan oleh Bu Atin. Nilai-nilai inilah nanti yang akan kita hidupi, sehingga menjadi dasar karakter yang akan menjadi bekal hidupmu kelak, dimanapun kalian berada dan dalam situasi apapun. Maka nanti kita berproses bersama di SMP ini untuk membangun karakter ini agar menjadi hidup, menjadi jiwa kita, spirit kita dimanapun kita berada. Ya, oke, ini tadi sesi yang pertama sudah selesai. Kita akan break dulu 10 menit. Tolong diingat jangan keluar dari Zoom. Kalian boleh makan snack dulu atau minum dulu, silahkan. Nanti kita akan bertemu lagi setelah 10 menit dengan materi tentang kegiatan sekolah. Oke, selamat beristirahat sejenak, selamat menikmati snack kalian, minum, dan lain-lain. Oke, sampai jumpa, terima kasih. Snack, sudah minum? Apakah semua sudah kembali lagi dengan pertemuan kita hari ini? Harapannya sudah ya, ini ada 90, segera bergabung dengan kita semuanya. Baik, hari ini kita akan mulai dengan materi yang kedua, yaitu kegiatan sekolah. Materi ini akan disampaikan oleh Bu Adriana Salempang sebagai wakil kesiswaan. Kepada Bu Adri, saya persilahkan. Oke, selamat pagi semuanya anak-anak. Ya, ketemu dengan saya, Ibu Adriana Salempang. Biasa anak-anak menyapa saya, Ibu Adri. Kita bertemu dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah yang kita lakukan secara daring ya. Sebelumnya Bu Adri minta tolong dong videonya dinyalakan, video kalian. Terus tampilkan wajah-wajahnya mana nih? Ini semuanya gambar di sini tampilannya gambar-gambar ini semua ya, nggak ada wajah-wajah. Bisa tampilkan wajah-wajahnya, tolong nyalakan videonya. Ayo. Bunga, Luis, Albert, Kesia, Elis, Michelle, Giovan, Vincent, Aloysius, Cecilia, Marcel, mana nih ya wajah-wajahnya? Untuk keseluruhan, tolong tampilkan wajah-wajah Anda. Naisya, Sisil, Veronica. Ya, oke. Muncul perlahan-lahan. Terima kasih. Yang belum muncul wajahnya, videonya, tolong dong. Oke. Supaya Bu Adi kenal wajah-wajahnya nih. Nanti kalau kita belajar jarak jauh, Bu Adi akan sulit mengenali kalau nggak dari sekarang. Oke ya. Kita akan mulai untuk sesi yang kedua. Materinya tentang kegiatan-kegiatan sekolah. Oke. Ya, sebelumnya Bu Ari ucapkan selamat datang ke Bandar Lampung. Lanjut, Bu Ari akan menangani bidang kesiswaan, ya. Kemarin dengan Bu Yulia itu tentang kurikulum, dengan Bu Adriana itu bidang kesiswaan. Nah, apa saja yang akan Ibu sampaikan di materi yang kedua, sesi yang kedua ini? Yang pertama tentang tata tertib sekolah, kemudian yang kedua tentang kegiatan-kegiatan siswa dalam 1 tahun kegiatan, gitu ya.
sekarang tentang tata tertib. Tata tertib kita mulai dari yang pertama itu tentang seragam dulu, ya. Nah, seragam ini karena kalian sekarang semester ke depan masih akan menjalani proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ, maka mungkin seragam tidak akan terlalu disentuh ya. Tetapi nanti ke depannya kalau kita sudah mulai sekolah sudah mulai dibuka, lalu kalian akan mulai hadir di sekolah, maka pasti seragam akan digunakan. Nah, seragam yang kita pakai di SMP Safri 1 itu apa saja? Yang pertama, seragam digunakan secara nasional untuk tingkat SMP adalah putih dan biru, gitu ya. Nah, putih dan biru, kemudian dengan atribut-atributnya seperti apa? Kalau kita di SMP Safri 1 Bandar Lampung punya ketentuan bahwa pakai rok untuk yang wanita di bawah lutut, kemudian celana pendek untuk pria, itu yang berlogo yayasan kita, itu ada bisa didapatkan di logistik atau koperasi sekolah. Kemudian dasi dan topi juga berlambang sekolah. Lalu nanti seragam putihnya itu ada lambang OSIS di saku dan ada badge namanya, gitu ya. Nah, itu seragam nasional putih biru kita gunakan Senin dan Selasa. Lalu untuk Rabu, nah ini Rabu kita khusus pakai seragam yayasan, ciri khas sekolah kita. Nanti ada rompinya, mungkin seragam kalian ini belum sampai ya sekarang, nanti kalau seragam sudah sampai akan diinfokan, sudah jadi seragam akan diinfokan untuk kalian bisa ambil. Lalu sepatunya hitam polos, kaos kaki juga putih berlogo, lalu ada badge nama juga. Nah, bebas, rapi dan sopan. Kaos kaki dan sepatu juga warnanya bebas. Kalian bisa berekspresi suka warna apa, suka model sepatu seperti apa, gitu ya. Lalu untuk bawahannya, untuk pria bawahannya celana panjang, ya. Celana panjang boleh kain, boleh celana jeans. Kemudian kalau wanita, kalau batiknya boleh pakai dress, boleh. Mau pakai yang atasan bawahan dengan rok bawahannya dan celana panjang, boleh. Gitu ya, jadi batiknya bebas. Lalu kalau yang hari Jumat itu menggunakan baju kaos dan celana ekstrakurikuler. Jadi karena kaitannya hari Jumat kita ada kegiatan pengembangan diri atau kalau kalian biasa sebutnya kegiatan ekskul, gitu ya. Nah, ini kaos kaki dan sepatu juga bebas. Jadi kalian boleh memilih mau menggunakan sepatu dan apa di hari Kamis dan Jumat. Ya, itu tentang seragam. Nah, kemudian ada tata tertib yang lain tentang kehadiran di sekolah. Jadi bel di sekolah kita itu loncengnya akan berbunyi jam 7 kurang 5 menit. Nah, kalau jam 7 kurang 5 menit berarti kalian juga peraturannya kan hadir 5 menit sebelum bel berbunyi. Berarti harus sampai sekolah jam berapa? Jam 7 kurang 10 gitu ya. Kenapa harus jam 7 kurang 10? Karena belnya berbunyi jam 7 kurang 5. Kenapa Bu jam 7 kurang 5? Nah, 5 menitnya ini kan ya untuk baris, kalau perlu baris dalam kondisi yang normal ya. Kemudian masuk doa, masuk ke kelas gitu kan, menyapa guru dan teman-teman. Nah, butuh kurang 5 menit. Jadi nanti jam 7 kalian sudah standby di dalam kelas, gitu ya. Nah, terus bagaimana Bu kalau misalkan terlambat hadir di sekolah? Oh, ada ketentuannya. Kalau terlambat, kalian tidak diizinkan ikut dalam jam pertama. Ya, jadi jam pertama itu harus menunggu di tiket, tidak bisa langsung masuk. Terus nanti lain hari terlambat lagi 2 kali udah nih ya. Nah, berarti nunggu lagi di luar, nggak bisa masuk. Ya, nanti sudah masuk jam kedua baru bisa masuk ke dalam kelas. Kemudian entah beberapa hari atau beberapa minggu berikutnya
karena punya satu penyebab terlambat lagi. Udah 3 kali nih ya. Nah, itu udah maksimal. Jadi kalian diberi maksimal terlambat itu paling banyak 3 kali. Tidak boleh masuk ke dalam kelas pada jam pertama ya. Nah, tapi mungkin nih kebiasaannya nih, punya kebiasaan bangun kesiangan atau suka terlambat atau geraknya lambat, terlambat lagi untuk yang keempat kali. Nah, itu udah di luar batas maksimal. Berarti kalau sudah lebih dari 3 kali, mau nggak mau nih orang tuanya diundang ke sekolah. Gitu ya. Diundang ke sekolah untuk apa, Bu? Ya, bisa ke sekolah, itu akan berkoordinasi dengan orang tua. Kenapa ini terlambatnya sudah lebih dari 3 kali? Tuh, nanti akan diselesaikan bersama. Sudah dipanggil orang tua, masih dilakukan. Mau nggak mau kalian harus menerima sanksinya. Sanksinya apa? Orang tuanya diundang ke sekolah, terus kalian diberi tugas-tugas yang sesuai pelajaran hari itu, terus kalian pulang deh ke rumah dengan orang tua bawa tugas-tugas dari sekolah. Ya kan? Lanjut ya. Ya, itu untuk tentang kehadiran di sekolah. Nah, kemudian kalau misalkan kemudian tidak bisa mengikuti proses pembelajaran di kelas, nah itu bisa izinnya itu antara 1 sampai 3 hari itu bisa lewat wali kelas. Tetapi kalau sudah melebihi 3 hari untuk satu keperluan izin itu harus langsung kepada kepala sekolah. Oke ya, itu untuk tentang tata tertib tentang kehadiran di sekolah. Lanjut, yang ketiga. Ini tentang hal-hal apa yang boleh dan tidak boleh dibawa. Sampai yang akhir tahun ajaran yang lalu, peraturan sekolah kita masih satu, tidak memperkenankan membawa handphone ke sekolah. Kemudian tentang uang, ya. Nah, ini kalian diperbolehkan membawa uang ke sekolah, tetapi tidak melebihi keperluan sekolah. Misal kalau yang dititipi oleh orang tuanya untuk membayar uang sekolah, tidak masalah, bisa langsung diserahkan ke bendahara sekolah. Tapi kalau itu bukan untuk membayar uang sekolah atau membayar keperluan sekolah, kalian bawa banyak, nah itu yang kokan gitu ya. Jadi bawa seperlunya untuk membeli makan atau minum yang kalian butuhkan, atau beli keperluan sekolah. Kemudian tidak diizinkan juga ya, membahayakan misalnya contohnya kalau keperluan sehari-hari di sekolah tuh penggaris yang besi, nah itu kan agak berbahaya, bawa penggaris saja yang plastik seperti itu ya, atau buku-buku atau CD-CD yang isinya tidak pantas untuk kalian. Kalau buku-buku dari perpus ya nggak apa-apa gitu ya. Oke, itu untuk yang ketiga. Nah, kemudian kita kalau misalkan kita di SMP Sabari 1 itu ada tata tertib tentang ada klasifikasinya, kalau melanggar terus sanksinya apa, itu ada yang namanya kalau di SMP Sabari 1 Bandar Lampung itu ada yang namanya buku poin pelanggaran. Artinya kalau kalian ketentuan, nah, sanksinya apa? Nah, itu dalam bentuk poin-poin. Nah, di sini kebetulan Bu Adi tidak lampirkan, nanti saya akan share tentang klasifikasi pelanggarannya ya. Nanti kalau sesi materi sudah selesai, Bu Adi lengkapi untuk klasifikasi pelanggaran dan sanksinya seperti apa. Jadi Bu Adi rasa ini belum terlalu tidak begitu mendesak gitu ya. Nah, kita langsung ke berikutnya. Yang pertama itu tentang kegiatan pengembangan diri. Ya, kegiatan pengembangan diri. Kalau selama ini kita biasa menyebutnya ekstrakurikuler. Ini sebenarnya kemarin sudah sempat disinggung sedikit oleh Bu Yulia. Kita ada kegiatan pengembangan diri atau ekstrakurikuler yang wajib dan pilihan. Wajibnya apa? Itu kegiatan pramuka dan PMR. Wajib itu artinya mau nggak mau, suka nggak suka, harus diikuti, gitu ya. Kelas berapa? Untuk kelas 7 dan kelas 8. Nah, kemudian yang kedua itu kegiatan pengembangan diri pilihan, ya, wajib pilihan.
Artinya kalian harus ikut, tapi bebas pilih mau yang mana. Kegiatannya apa saja? Nah, ini yang ada di tampilan slide-nya ya. Ada kegiatan yang bersifat seni, vokal, kemudian melukis, drama, kemudian band, apa namanya, alat musik seperti gitar. Lalu ada yang sifatnya olahraga, basket, kemudian bola voli, kemudian badminton, kemudian tenis meja, gitu ya. Lalu ada yang sifatnya kebahasaan, English Club, ya. Kemudian ada juga buletin, tapi buletin biasanya itu waktunya tidak terikat di seperti pengembangan diri ekskul yang pilihan ini. Lalu ada kuliner, kemudian fotografi, gitu ya, ada desain grafis. Nah, itu nanti mudah-mudahan kalau nanti kondisi pandemi sudah berakhirnya, kalau yang ini tadi sifatnya kegiatan pembinaan. Kegiatan pembinaan untuk siswa itu ada dua macam. Yang pertama yang kegiatan yang sifatnya pembiasaan, sehari-hari, setiap hari dilakukan. Yang kedua kegiatan terprogram. Terprogram itu artinya apa? Terprogram itu artinya tidak setiap hari, di waktu-waktu tertentu setiap tahun diprogramkan, ya. Nah, kegiatan yang pertama yang pembiasaan setiap hari, contohnya seperti apa? Nah, contohnya jadi ketika kalian mulai masuk di sekolah, disambut Bapak Ibu guru, kita ucap selamat pagi. Nah, ini setiap hari kita lakukan, ya. Nanti mudah-mudahan ketika renungan itu pasti selalu kita lakukan setiap hari. Lalu kegiatan 7K. Kegiatan 7K ini juga sehari-hari kita usahakan untuk diterapkan di kelas, membantu melaksanakan ini kegiatan pembinaan untuk siswa atau peserta didik yang kita biasakan setiap hari, dengan harapan kalau dilakukan setiap hari itu akan menjadi perilaku yang yang mendarah daging, ya, perilaku yang baik yang kemudian menjadi kebiasaan sehingga nanti itu menjadi karakter diri kita, ya. Nah, kemudian yang kedua, kegiatan terprogram di semester 1 dan semester 2. Ini kegiatan terprogram itu artinya tidak setiap hari di waktu-waktu tertentu. Ya, nah, di semester 1 ada apa? Ada yang namanya masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, itu yang sedang kalian ikuti sekarang. Jadi setiap kali mau ada siswa baru mau masuk, nah kita adakan pembinaan dulu sekolah yang akan kalian ikuti itu seperti apa. Kemarin sudah dapat materi visi misi kan dari Pak Edi, kemudian kurikulumnya seperti apa, ya, pelajaran-pelajaran, Bapak Ibu guru segala macam. Nah, itu terkait kurikulum. Lalu barusan tadi materi CHBK oleh Bu Atin. Nah, CHBK itu kan nilai-nilai kehidupan hidupi akan kalian pelajari, akan kalian masukkan dalam diri selama belajar di SMP 1 Bandar Lampung. Nah, itu yang diberikan kepada kalian dengan harapan nanti sebagai siswa SMP 1 Bandar Lampung dengan berjalannya waktu kalian bisa semakin mengenal sekolah kalian seperti apa, dan itu membantu kalian untuk bisa membentuk diri menjadi pribadi yang seperti diharapkan oleh sekolah di mana kalian berada. Nah, kemudian yang kedua itu kegiatan pembinaan iman dan karakter, atau kita menyingkatnya PINTER, gitu ya. Nah, ini biasanya kita programkan di bulan Agustus dan September, gitu ya. Nah, tahun-tahun sebelumnya, sebelum ada pandemi, ini pasti kalian akan diajak bermalam di sekolah, tetapi karena tahun ini
sedang ada pandemi, kita belum tahu akan seperti apa, gitu ya. Mudah-mudahan kegiatan ini tetap bisa berlangsung. Kemudian yang terprogram berikutnya adalah ziarah. Nah, ini untuk wajib untuk yang Katolik, biasanya di bulan selalu jatuh di bulan Oktober dan Mei gitu biasanya ya. Yang kita lakukan biasanya di bulan di bulan Oktober. Nah, lalu berikutnya adalah hiking. Hiking ini untuk kegiatan pramuka dengan PMR nih gabung biasanya ya di bulan November. Nah, itu kegiatan yang terprogram, artinya tidak setiap saat gitu ya, di semester 1. Lalu yang di semester 2 kegiatannya adalah rekoleksi. Ini rekoleksi biasanya dilakukan menjelang masa prapaskah untuk semua siswa, tetapi dalam kelompok-kelompok yang berbeda gitu ya. Nah, itu untuk kegiatan-kegiatan sekolah yang sifatnya pembinaan dan terprogram. Lalu kita masuk ke yang berikutnya adalah program kegiatan OSIS. Nah, ini kaitannya dengan OSIS ya. Jadi kalian di SMP nanti sudah menjadi siswa SMP, kalian sudah mulai diberi kesempatan untuk belajar berorganisasi di sekolah. Di tingkat SMP itu kita punya organisasi yang satu-satunya, nggak ada organisasi lain, yaitu organisasi siswa intrasekolah OSIS. Nah, buat kalian yang suka bekerja dalam tim, suka berorganisasi, bisa menyalurkan minatnya untuk berorganisasi di OSIS. Ya, kegiatannya apa saja? Pasti akan dimulai dengan seleksi pemilihan pengurus dulu, biasanya dari seleksi, kemudian pemilihan pengurus, kemudian nanti kalau sudah terpilih kita akan ada pembinaan, lalu pelantikan, kemudian nanti sesudah dilantik OSIS akan banyak bertugas, biasanya di upacara-upacara bendera. Kemudian kalau ada kegiatan-kegiatan misalkan hari-hari besar, kemudian aksi Natal, perayaan BKSN, kemudian pesta pelindung sekolah, itu biasanya OSIS selalu terjun langsung untuk mengorganisir atau menjalankan kegiatan-kegiatan gitu ya. Nah, ini Ibu tampilkan kakak-kakak kalian di kelas 8 yang dari kelas 7 naik kelas 8 dan dari kelas 8 naik 9 yang duduk sebagai pengurus OSIS di tahun didik 2019-2020. Nanti akan berganti di bulan Oktober. Nah, nanti kalian kan kalau sudah duduk di kelas 7 mau mengajukan diri jadi pengurus OSIS boleh nggak Bu? Oh boleh, terbuka kesempatan gitu ya. Nah, ini contohnya pengurus inti, dari ketuanya saat ini dipegang oleh Karolus Karel, kemudian wakilnya Leticia, kemudian sekretaris 1 Kenat, sekretaris 2 Angel, bendara 1 Mei Sandra, bendara 2 William. Nah, 6 orang ini yang ini sebagai pengurus inti. Nah, nanti ada teman-teman yang lain akan yang mendampingi itu dalam sekbid seperti ini gitu ya. Nah, kalau nanti kalian tertarik untuk ikut berorganisasi di dalam OSIS, boleh. Tugasnya ngapain sih Bu? Ya menjalankan program-program OSIS yang tadi, yang di atas tadi gitu ya. Jadi di sini kalian harus kreatif, mau sekolah kita mau bikin kegiatan apa nih siswa-siswanya, misalkan ada momen 17-an mau bikin kegiatan apa. Nah, itu tugas kalian untuk bersama pengurus mengkoordinir seluruh siswa gitu ya. Nah, kemudian program berikutnya adalah program yang sifatnya spiritualitas. Ini sebenarnya sudah di atas tadi ya, hanya Ibu pisahkan supaya lebih jelas. Jadi kegiatan spiritual di sekolah juga dilaksanakan, ada doa pagi, doa sebelum sudah belajar gitu ya. Kemudian ada kegiatan pendalaman iman, ini setiap hari Jumat, belum kegiatan ekstrakurikuler. Lalu misal di setiap Jumat pertama kur gereja untuk perayaan-perayaan jika kita diminta dari gereja juga ada. Kemudian renungan di masa prapaskah, kemudian jalan salib gitu ya, rekoleksi, retret buat kelas 9, ziarah. Nah, ini sebenarnya sudah disebut di atas tadi, hanya di sini Ibu gabungkan lagi gitu ya. Nah, itu kegiatan-kegiatan yang kalian akan ikuti. Kita berdoa mudah-mudahan kondisi ke depan menjadi lebih baik, peristiwa pandemi ini bisa segera berakhir supaya nanti kalian bisa hadir di sekolah, bisa mengikuti kegiatan-kegiatan dengan
secara langsung gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ini tentang wali kelas. Nah, kenapa ini Bu Ardi lampirkan sedikit? Bu Ardi akan dalam menjalankan tugas nanti akan bekerja sama juga dengan wali kelas ketika misalkan kalian dalam proses menjalankan belajar, menjalankan tata tertib, Bu Ardiana akan berkoordinasi dengan wali kelas kalian, gitu ya. Nah, nanti kalian akan punya wali kelas masing-masing di kelas 7A, kelas 7B, 7C, 7D. Kemarin sudah berkenalan dengan wali kelasnya. Gitu ya. Nah, Bu, kelas saya kelas apa? Pembagian kelas nanti, gitu ya. Jadi pembagian kelasnya rencananya besok Sabtu atau paling lambat Minggu. Nanti kalian akan diinformasikan dapatnya masuk di kelas mana, gitu ya. Oke, Bu Adi rasa itu dulu ya yang Bu Adi bisa sampaikan. Nanti kalau ada hal-hal yang belum jelas ingin ditanyakan, bisa ditanyakan. Bu Reta, apa kita punya waktu tanya jawab? Nggak ada? Oh ya, ada yang mau ditanyakan kah? Bu Adi kasih waktu 3 menit deh. Adakah? Kelamaan? Oh, 1 menit aja. Ya, silakan, ada yang mau bertanya? Pas, tidak ada? Oke. Oke ya. Oh, ini dia. Ya. Tadi ada yang mau nanya ya, kayaknya ada yang angkat tangan tadi siapa? Kalau ada yang mau bertanya, yang ingin bertanya silakan nyalakan mic-nya. Karena tadi ya. Bu, kalau kondisinya kayak gini terus sampai semester 2 bagaimana? Bu, kalau kondisinya kayak gini terus sampai semester 2 gimana? Ya kita PJJ terus. Kegiatannya gimana? Ya kegiatannya mungkin online aja kali ya. Doakan ya, kita doa sama-sama mudah-mudahan vaksin virus corona bisa segera ditemukan oleh para ilmuwan. Semoga pandemi segera berakhir, sekolah bisa segera dibuka, kita bisa ketemu di sekolah, oke? Ya. Bu, eskul boleh pilih berapa? Boleh pilih hanya satu tahun pelajaran boleh pilih satu. Jadi misalkan semester 1 dan 2 pilih satu, nggak boleh misalkan semester 1 pilih band, semester 2 pilih badminton, nggak boleh. Pokoknya dari semester 1 sampai semester 2 hanya satu ekskul. Ada lagi? Cukup ya? Oke, soal bagi kelas nanti akan diinfokan lewat WA group ya. Paling lambat hari Minggu. Yang jelas hari Senin tanggal 13 kalian sudah tahu, pasti sudah masuk grup kelas masing-masing. Gitu ya. Oke, cukup. Baik, terima kasih. Sampai ketemu nanti dalam proses pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik ya. Harus semangat karena belajarnya di rumah, tidak ada Bapak Ibu guru yang mengawasi, berarti harus mengawasi diri sendiri. Sampai ketemu di waktu-waktu berikutnya. Selamat pagi. Oke, itu tadi materi yang disampaikan oleh Bu Ardi tentang kesiswaan. Kalian sudah dikenalkan dengan berbagai kegiatan, beberapa tata tertib yang nanti akan menolong kita untuk menjadi lebih disiplin diri, ya. Maka nanti kalau ada kesempatan untuk kita bertatap muka, ya ada waktu untuk berproses bersama, kembangkanlah dirimu dengan semua bakat yang kalian miliki. Semoga proses ke depan membuat kalian juga semakin menemukan mutiara-mutiara dalam diri kalian ya. Semoga pandemi segera berakhir sehingga kita bisa tatap muka, bertemu, beraktivitas bersama, berkegiatan bersama ya. Oke, kita akan break dulu selama 10 menit. Silakan kalian menikmati snack dan minum kalian. Nanti kita akan bertemu lagi dengan sesi yang terakhir ya. Oke, selamat pagi. Oke, selamat pagi. Kembali lagi kita di sini. Terima kasih untuk yang tetap setia ada di depan layar. Tapi jangan lupa makan snack dan minum ya, biar tidak dehidrasi. Oke, hari ini kita akan melanjutkan dengan sesi yang ketiga, sesi yang terakhir untuk
MPLS hari yang kedua ini. Materi ini akan disampaikan oleh Suster Vincent dan Butian selaku BK. Baik, kepada Suster Vincent dan Butian kami persilahkan. Oke, baik. Selamat pagi anak-anak. Di sini ada 2 orang, ada 2 ibu guru, ada 1 ibu guru dan 1 suster. Nah, yang ada di samping ibu bernama Suster Vincentia atau biasa sering dipanggil dengan Suster Vincent. Sedangkan ibu namanya Ibu Edeltrada Tian Mahartiara atau kalian bisa panggil dengan Ibu Tian. Nah, nanti kalian kelas 7 BK-nya akan didampingi dengan Suster Vincent. Maka Suster Vincent nanti akan menemani kalian selama 1 tahun di kelas 7. Hari ini Suster Vincent juga akan memberikan pemahaman tentang apa sih itu guru BK, lalu apa sih itu ruangan BK, lalu apa peran kami sebagai guru BK. Jadi hari ini yang memberi materi 2, saya dengan Suster Vincent, saya nanti akan mendampingi kelas 8 AB dan kelas 9, kemudian Suster Vincent mendampingi kalian kelas 7 ABCD dan 8 CD. Ya, jadi pagi ini Ibu perkenalannya cukup. Nanti kalau misalnya pengen tahu jelas tentang Ibu, bisa lewat WA. Nah, pagi ini Suster Vincent juga akan berbicara bersama dengan kalian, kenalan dengan kalian, dan memberi pemahaman, motivasi apa sih itu BK. Oke? Selamat mendengarkan dengan Suster Vincent ya. Ibu akan ada di sini bersama dengan kalian juga. Oke, baik. Tadi Suster sudah siapkan screen untuk bisa kita lihat, tapi karena ada kendala teknis nggak apa-apa. Nanti hari-hari selanjutnya Suster sama Butian bisa kita lebih bisa melihat apa yang sebenarnya tadi Suster sudah siapkan. Oke, baik. Tadi Butian sudah menjelaskan pada kita siapa sih guru BK itu gitu. Baik. Suster mau tanya salah satu di antara kalian, siapa sih guru BK untuk kalian? Boleh Kevin? Siapa namanya ini satunya? Yoga. Yoga silakan di unmute itunya Yoga. Apa itu guru BK, Nak? Yoga. Yoga Prastia. Boleh di ini? Di unmute. Yoga, dengar suara Suster, coba kasih jempol untuk Suster Yoga. Yoga Prastia. Oke, tampaknya tidak ini. Michelle Laura. Michelle Laura. Mana? Udah. Michelle Laura masih di sini, masih ini kok. Ada Michelle Laura Mas Siana. Ya, Tidak. Oh, nggak bisa ngomong. Judith Novelty. Judith Novelty bisa di unmute. Apa ya? Aku juga tidak bisa mengetik. Oke. Silakan Yudit, siapa tadi? Ya, Yudit Novelty. Apa yang kamu tahu tentang guru BK, Nak? Ketika
dengar kata BK, bimbingan konseling, apa yang terpikirkan oleh Yudit? Satu kalimat pendek, nggak apa-apa? Bagi aku ya, guru BK tuh kayak guru pengawas kita kayaknya. Pengawas kayak polisi gitu kali ya. Kalau pengawas kayak gitu, apa bedanya dengan polisi, Yudit? Kalau polisi Bisa di ini nggak, Pak? polisi ngawasin negara, ngawasin jalanan juga, Oke, kalau guru BK ngawasin murid gitu ya. Baik, suster mau jelasin pada kalian. ngawasin sekolah. Ada kata BK, artinya ada bimbingan dan ada kata konseling. Ya, bimbingan itu artinya seorang guru BK itu membimbing siswa. Membimbing itu tidak sama dengan mengawasi tentunya. Ya, kalau membimbing itu menemani bersama, kita bersama berjalan. Ya. Dan ada kata konseling. Konseling itu dari kata konselor. Konseli artinya berwawancara bersama, ya, berbicara bersama. Jadi itu yang membedakan. Seperti tadi Yudit bilang, pengawas itu seperti polisi gitu ya. Sementara guru BK itu adalah temannya siswa. Teman untuk kita berjalan sehari-hari, teman curhat. Nah, itu yang paling tepat, teman curhat. Kalau ada sesuatu, mungkin ada, kok aku sulit banget ya belajar kayak gitu ya. Kok aku hari ini kok moodku nggak jalan ya, suster. Nah, Yudit boleh cerita, teman-teman semua, anak-anak semua boleh ke tempat suster, boleh ke tempat Butian untuk cerita kayak gitu ya. Atau kok semester ini nilaiku itu buruk banget ya. Kenapa ya saya ini? Nah, anak-anak sekalian boleh curhat sama Butian atau sama suster supaya belajarnya lebih meningkat lagi, gimana ya caranya kayak gitu. Nah, itu fungsi BK, Nak. Nah, lalu bagaimana prakteknya? Apa sih kegiatannya di dalam BK itu gitu ya? Nah, kita nanti akan ada beberapa cara, beberapa metode untuk kita bisa berjalan bareng, berkolaborasi bersama, berdialog bersama. Nah, bentuk kegiatannya itu nanti di sekolah ini kalau kita sudah hadir di sekolah, pasti ada satu ruangan yang akan kita sediakan untuk kalian datang, ya. Nah, di dalam ruangan itu kita akan berinteraksi dengan pola bermain, bisa bercerita dalam kelompok, bisa juga bertemu secara pribadi, tapi juga bisa dengan cara kita berjalan-jalan, ya, berjalan keluar dari lingkungan sekolah. Artinya kita bisa melihat alam di sekitar kita, sembari kita mengeksplor semua kekayaan-kekayaan, potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Nah, itu pasti sesuatu kegiatan yang sangat menyenangkan nanti untuk kita semua. Maka sebenarnya kalau kita dengar kata B itu yang seperti mungkin teman-teman dengarlah dihukum gitu, enggak sama sekali gitu ya. Semua kita itu benar, enggak ada yang salah. Semua benar, juga tidak ada anak yang nakal. Yang ada adalah kita semua sedang berproses untuk menjadi lebih baik. Oke. Sekarang saya mau tanya pada Alexander Nicholas, namanya siapa ini? Alexander. Alex, kamu bisa unmute. Alexander Nicholas, boleh? Oke. Alex, nah, apakah tadi apa yang suster sampaikan, Nak? Sekarang suster tanya sama Alex. Nah, sekarang setelah tadi suster jelasin, menurut Alex siapa itu guru BK? Suster? Siapa menurut Alex guru BK?
teman atau guru yang untuk kita curhat itu, Suster? Pinter, kasih jempolnya dong. Kasih jempol untuk Alex semuanya. Keren. Iya, teman ya nak ya. Jadi seorang teman, guru BK itu teman, sahabat untuk kalian semua. Woi, keren banget. Banyak jempolnya. Ayo siapa lagi yang beri jempol? Sama Alex tuh. Oke. Baik. Oke. Sorry nak ya, ini ada kendala teknis. Maklum kita tergantung pada sinyal internet. Ya, semoga di tempat kalian baik-baik saja. Ya, boleh sekali lagi sudah dengar suara suster kasih jempolnya? Yes, thank you. Ya, baik. Seperti tadi suster sudah bilang dan sepertinya kalian juga sudah paham. Siapa itu guru BK untuk kalian adalah sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai ibu, sebagai kakak yang nanti akan menemani kalian di sekolah selama kalian selama kalian menuntut ilmu di SMP Saverio 1 Bandar Lampung. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada siang hari ini. Untuk sisa waktu, Bu Tian akan berkomunikasi dengan kalian dan sampai jumpa nanti tanggal berapa kita mulai sekolah? Bukan, online. 13 itu bukan hari Minggu. Kita nanti akan ketemu tanggal 13 masih di belajar jarak jauh. Kita berharap semua, maka kalian harus berdoa supaya virus corona segera berlari dari Indonesia. Segera pergi sehingga kita bisa tatap muka di sekolah dan berangkat ke sekolah seperti biasa. Tapi tidak apa-apa, kalaupun kita belajar jarak jauh, kita tetap enjoy, kita tetap bisa bertatap muka, walaupun lewat layar Zoom, atau Google Meeting, atau Google Classroom, atau apapun itu, kita masih. Terima kasih, sampai jumpa di pelajaran berikut. Sekarang, panggung ini suster berikan kepada Ibu Tian untuk bisa berkomunikasi dengan anak-anak sekalian. Terima kasih, sampai jumpa. Oke, baik anak-anak. Dengar suara Ibu? Dengar ya, Ibu cuma oke, terima kasih. Ya, Ibu cuma mau berbicara sebentar saja bahwa apa yang disampaikan oleh Suster Vincent itu benar. Kita adalah sahabat, kita nanti akan berbagi sebagai teman. Kemudian satu poin yang paling penting untuk kalian pahami. Apapun yang kalian ceritakan kepada kami, kepada suster, ataupun kepada Ibu, tenang. Tidak ada siapapun yang tahu. Hanya kita berdua. Jadi misalnya Ibu ngobrol dengan Farel nih ya, cuma sama Veronica yang tahu apa yang dibicarakan. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Gitu ya. Sampai ketemu lagi nanti di kelas online. Ibu berharap kalian semua di sana sehat-sehat, baik-baik, semangat belajar dan tetap fokus pada pelajaran dan pada kesehatan. Yang terakhir, salam dari Ibu dan Suster buat orang tua dan keluarga di rumah. Sampai ketemu nanti di hari berikutnya. Masih semangat ya? Veronica, Andrea, Jason, Edward, semuanya masih semangat. Anak-anak, itu tadi materi yang disampaikan oleh Suster dan Bu Tian. Suster dan Bu Tian senantiasa akan setia mendampingi kalian, menjadi teman kalian dalam berproses ke depan, agar kalian dapat memaksimalkan diri menjadi pribadi yang kuat, tangguh, dan berkarakter. Nanti nggak usah takut, nggak usah malu ketika kalian mau curhat apapun, bisa dengan Bu Tian atau Suster, ya, yang kalian bisa percaya sebagai teman kalian dalam perjalanan ini. Ya. Baik.
Akhirnya pertemuan tadi menutup pertemuan cara dalam MPLS kita dan kerjasama kita selama 2 hari dalam kegiatan MPLS ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Suster dalam 2 hari ini dapat menjadi bekal bagi kalian untuk memulai langkah kecil kalian di SAPT ini, ya. Maka mari kita saling bergandengan tangan menyongsong hari esok yang ceria. Semua tetap semangat, sehat, meskipun dalam pandemi kita tetap harus optimis, ya, sampai nanti kita bertemu kembali dalam tatap muka di sekolah. Baik, kita akan mengakhiri pertemuan ini dengan doa yang akan saya pimpin secara Katolik lagi. Maka semua bersatu hati dalam doa. Semua kita ambil sikap hening, tidak ada lagi yang ngobrol, ya. Kita siapkan hati kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Mari kita satu hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam pertemuan kami hari ini. Semoga Engkau selalu membuka hati kami untuk berproses dalam meraih cita dan mimpi kami. Mampukan kami untuk dapat mengolah hati kami dan mengembangkan diri kami dalam rahmat kasih-Mu. Sertailah selalu langkah kami Tuhan, agar kami semakin menemukan Engkau dalam setiap perjalanan hidup kami. Kami percaya Engkau akan mendampingi dan menguatkan langkah kami. Amin. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, saya minta maaf selaku moderator. Mungkin sebentar ada pesan dari Bu Adri sebagai ketuaan. Akan disampaikan oleh Bu Adri sebentar, ya. Terima kasih banyak atas waktu kebersamaan kita selama 2 hari ini, ya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Baik, terima kasih Bu Margareta yang sudah memimpin kegiatan MPLS kita. Ya, anak-anak semua, sebelum kita meninggalkan pertemuan Zoom kita, sedikit info dari Bu Adri. Untuk pembagian kelas, nanti akan diinfokan melalui akun YouTube sekolah, ya, paling lambat hari Minggu. Nah, nanti sesudah kalian melihat pembagian kelas, Bu Adri akan men-share grup kelas masing-masing kalian dengan wali kelasnya, ya. Nanti hari Senin dipastikan kalian sudah akan masuk. Lagi Bu Adri sebagai ketua panitia mengucapkan terima kasih atas partisipasi kalian semua dalam mengikuti kegiatan MPLS online ini. Mohon maaf bila materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru dan Suster mungkin tidak bisa kalian simak dengan tidak sampai ke kalian dengan jelas. Mudah-mudahan di waktu-waktu ke depan nanti kita masih punya kesempatan untuk bisa memberikan materi dengan lebih baik lagi, ya. Kemudian juga untuk gangguan-gangguan teknis yang mungkin dialami, mohon maaf jika belum tertangani dengan baik. Mudah-mudahan ini jadi satu pembelajaran untuk kita bersama, karena nanti proses pembelajaran jarak jauh kemungkinan kalian juga akan menggunakan aplikasi pertemuan via Zoom, gitu, ya. Oke, terima kasih. Salam untuk orang tua masing-masing. Terima kasih atas dukungannya, partisipasinya. Sampai bertemu di proses pembelajaran di kelas jarak jauh, dan mudah-mudahan kita berdoa bersama. Nanti di pertengahan semester 2 rencananya kita akan membuka sekolah, ya, kalian bisa hadir di sekolah. Kita doakan bersama semoga rencana tersebut bisa berjalan dengan lancar, terrealisasi, kondisi pandemi berangsur-angsur dengan memulih, gitu, ya. Baik, terima kasih. Selamat pagi, sampai jumpa semuanya.